Ya, selamat pagi, selamat berjumpa di dalam pembelajaran aritmatika. Dan hari ini kita akan masuk ke materi yang pertama, yaitu tentang sistem numerasi. Dan silakan pelajari dengan baik apa yang akan saya sampaikan di video ini. Dan jangan lupa untuk memberikan komen di mouse kalian tentang apa yang ingin kalian tanyakan. Oke, kita masuk ke materinya. Oke, apa itu aritmatika? Kita belajar tentang aritmatika, apa itu aritmatika sendiri? Oke, silakan dijawab. Ya, bahasa aritmatika berasal dari bahasa Yunani yang artinya angka, yaitu aritnos. Aritnos, angka, ilmu hitung, yang kemudian dapat kita artikan. Jadi, aritmatika sendiri berasal dari kata aritnos yang artinya angka. Jadi, aritmatika suatu ilmu hitung yang artinya cabang matematika yang mempelajari operasi dasar bilangan. Oke, apa bedanya angka dengan bilangan? Nanti kita akan bahas di selanjutnya. Nah, apa itu bilangan? Bilangan sendiri adalah ide atau abstraksi untuk mewakili kuantitas. Nah, kalau kita sering dengar ada kualitas dan kuantitas. Kuantitas pasti hubungannya dengan banyak. Ya. Kalau zaman dulu, teknik awal untuk mengungkapkan gagasan tentang bilangan yaitu dengan cara membilang dengan goresan atau tallying namanya kalau zaman dulu ya. Kalau zaman dulu, orang-orang zaman dulu ingin mengetahui berapa banyak ternak mereka. Mereka akan menggoreskan tentang berapa banyaknya itu pada sebuah, biasanya dinding gua ya. Jadi digoreskan, oh ada satu goresan satu kali gores, ada dua kali gores, tiga gores, empat gores, dan seterusnya. Jadi teknik awal untuk mengungkapkan bilangan tersebut yaitu dengan membuat goresan. Nah, jadi sebanyak berapa itu goresan, sebanyak itu pula sebanyak itu pula berapa banyak objek yang tadi ingin dibilang. Membilang ya. Jadi kita akan bahas apa itu membilang dan seterusnya. Nah, penulisan simbol untuk sebuah bilangan itu dinamakan dengan numerasi. Jadi, numerasi sendiri adalah penulisan simbol untuk sebuah bilangan. Jadi, kalau kita menuliskan simbol sebuah bilangan, berarti kita ngomong tentang numerasi. Nah, numerasi memiliki sistem yang kita sebut dengan sistem numerasi, yaitu kumpulan dari sifat atau aturan pokok dan simbol yang telah disepakati untuk mempresentasikan sebuah bilangan secara matematis. Jadi sistem numerasi itu kumpulan dari sifat dan simbol yang telah disepakati untuk mempresentasikan sebuah bilangan secara matematis. Sebagai contoh, kita akan membahas tentang bilangan 235. Bilangan 235 di sini ada simbol 2, 3, dan 5. Jadi ada angka 2, ada angka 3, dan angka 5. Nah, 2 di sini ini menempati nilai ratusan. Jadi ada sifatnya. Untuk yang ini ratusan, yang ini puluhan, sedangkan yang ini adalah satuan. Kalau saya tambah lagi di sini ada 2, jadi 2235. Di sini sama-sama ada simbol angka 2. Ya, jadi simbol atau ada angka 2 di sini. Tapi ini menempati nilai ribuan. Jadi 2 yang di sini sama 2 di sini berbeda. 2 di sini bernilai sebagai 2000 karena dia menempati nilai ribuan. 2 di sini bernilai 200 karena dia menempati nilai ratusan. Sehingga walaupun dia simbolnya sama, namun memiliki nilai yang berbeda. Karena satunya adalah ribuan, satunya adalah ratusan. Nah, ini aturan ya. Kalau dia di sini berarti dia
memiliki nilai ratusan, nilai tempatnya, sedangkan di sini ribuan. Jadi inilah yang kita sebut nanti sistem numerasi, kumpulan dari sifat dan simbol yang telah disepakati untuk merepresentasikan sebuah bilangan secara matematis. Oke, bisa dipahami ya. Oke, kalau kita ngomong tentang bilangan, bilangan itu merupakan lambang, terdiri dari lambang-lambang. Jadi bilangan itu bukanlah hanya kalau kita ngomong ada bilangan dan ada angka. Apa yang membedakan bilangan dengan angka? Nah, bilangan itu terdiri dari lambang-lambang. Lambang bilangan itulah yang kita sebut lambang bilangan itu nanti kita sebut dengan jadi tadi kita bilang bilangan itu merupakan ide atau abstraksi yang menunjukkan kuantitas. Nah, di dalam bilangan tersebut terdapat lambang-lambang atau simbol-simbol. Nah, simbol-simbol yang tadi yang nanti akan disebut dengan angka. Jadi angka itu merupakan lambang atau simbol. Sehingga di dalam bilangan, contohnya tadi kita punya bilangan 2235 terdiri dari lambang ya, atau ada terdiri dari angka 2 lagi, kemudian angka 3 dan angka 5. Kemudian kita lihat tadi, jadi menunjukkan 2235 itu merupakan suatu lambang bilangan yang terdiri dari simbol-simbol dan ada aturan-aturannya. Nah, kalau kita mau ngomong dari zaman dulu, bagaimana sih orang itu menentukan suatu bilangan yang menunjukkan banyaknya suatu objek ya tadi ya. Nah, bagaimana? Ya tadi seperti sudah dibilang, cara yang paling awal dulu orang zaman dulu yaitu dengan sistem tally atau dengan cara menggoreskan. Nah, yaitu dengan berbagai macam benda seperti tulang, kerikil, batang kayu dan lainnya dengan menggunakan garis vertikal atau goresan. Jadi zaman dulu kalau mau menghitung sesuatu dia menggunakan goresan seperti ini. Kemudian berkembang ya goresannya mungkin dulu di dinding gua dan seterusnya. Nah, cuma kalau kita lihat ini ya, kalau sudah bentuknya seperti ini, kalau kita lihat, ini berapa ya, harus dihitung lebih susah ya. Nah, karena ini tidak ada sama sekali spasi yang membedakan. Kalau misalnya ini 5 seperti kita biasa ya, kalau kita kayak menghitung di pemilu gitu ya, 5 seperti itu akan lebih mudah. Tapi kalau ini langsung seperti ini, sepertinya untuk menentukan secara kasat mata langsung itu lebih susah. Nah, baru akhirnya kita mengenal yang seperti ini, yang dia jadi setiap 5 garis, jadi kita tahu ini 10 ya kan, akan lebih mudah ya untuk dibacanya. Nah, kemudian ada sistem numerasi Mesir kuno, yaitu mengkombinasikan simbol gambar yang disebut dengan hieroglif dengan tally. Sistem bilangan ini menggunakan basis 10. Kalau bisa kalian lihat di situ, kalau untuk angka 1 dilambangkan dengan sama garis 1 ya, atau deskripsi namanya tongkat. Sedangkan kalau 10 itu seperti tulang tumit, jadi kayak melengkung gitu ya. Kemudian kalau 100 itu hampir mirip kayak tanda tanya, jadi sebenarnya itu adalah gulungan tali. Kalau 1000 seperti itu bunga teratai dan seterusnya. Nah, seperti ini. Jadi kalau 1, 2, 3, 4, 5 gitu. Kalau 1000 tuh kayak dibilang gitar gitu juga ya. Kalau 10.000 seperti itu, kalau 100.000 kodok itu, kemudian kalau 1 juta itu seperti kayak orang lagi mau mohon ya. Ya, kalau kalian lagi mohon uang sama mak kalian tuh, minta 1 juta mak. Ya, seperti itu ya. Jadi
dia sudah menggunakan simbol yang tidak lagi hanya berupa garis, tetapi ada simbol lain. Jadi seperti ini. Itu zaman Mesir kuno. Jadi contohnya seperti ini. Kalau 22, kalau 1 ya seperti itu, 4 seperti itu. Kemudian kalau 22, jadi karena 10 itu tadi bentukannya tulang tumit, lengkungan seperti ini. Lengkungan seperti ini, jadi ini 20. Kemudian kalau 2-nya tinggal 2 garis seperti ini. Itu ya. Nah, ini tadi 1 juta 1. 1 juta kan seperti ini ya. Kemudian satunya seperti ini. Yang membingung kalau 1.293.000 dan seterusnya, ini akan panjang nih tulisannya. 2321 saja sudah panjang seperti ini ya. Ya. Oke, kemudian sistem numerasi maya. Nah, kalau sistem numerasi maya itu dasarnya pada 3 simbol, ya. Ini titik, bar, dan simbol untuk 0. Sistem maya menggunakan simbol 0 sampai 19 dan nilai tempat. Dituliskan secara vertikal dan menggunakan aturan basis 20. Jadi seperti ini. Seperti ini kalau untuk suku Maya ya. Jadi orang pertama yang menggunakan ini sistem nilai tempat sekaligus simbol untuk 0. Jadi sistem numerasi Maya inilah yang pertama kali memperkenalkan sistem nilai tempat sekaligus simbol untuk 0. Kalau 0 seperti itu, 1 seperti itu, 2 seperti itu, 3 seperti itu, dan 4 ya. Kemudian kalau 5 dia akan berubah menjadi bar seperti ini. 6 berarti 5 tambah 1 ya, jadi tinggal seperti ini, 7 dan seterusnya 9. 10 berarti 2 bar ini, karena 5 tambah 5, 11 dan seterusnya. Kemudian untuk 20, oke, tidak terlihat ya, ini terpotong ke bawah. Ya, kalau 20 seperti ini ya. Jadi sudah lambangnya lain lagi 21, kemudian 22, 23, 24. Ingat ya sampai 19. Sini untuk 20 kembali lagi seperti ini. Oke, itu sistem numerasi suku Maya ya, numerasi Maya. Kalau kalian pernah dengar Maya itu, suku Maya itu ya dulu tentang penanggalan ya. Jadi dia sudah lebih modern sehingga lebih dipercaya dulu ya, kalau penanggalan suku Maya itu habis maka akan terjadilah yang namanya kiamat ya. Jadi jadi kalau kalian ingat-ingat itu ya, dulu pernah ada seperti itu. Nah, jadi suku Maya ini memang dia sudah lebih modern, dia sudah mengenal sistemnya tempat, sudah mengenal yang namanya bilangan 0. Nah, untuk mengembangkan sistem berdasarkan nilai tempat dengan nilai bilangan berubah sesuai dengan posisinya, itu sistem numerasi Babilonia. Jadi seperti ini yang bisa kalian lihat. Kita lihat contohnya saja ya, seperti ini. Kalau 1, 2, 3, 4, 5 dan seterusnya. 10 itu bentuknya seperti mata ini. Jadi kalau 11 kayak seperti mata celing gitu, baru tambah 1 dan seterusnya. Jadi dia sudah ini ya, 10, ini kalau 20, 30, 40, 50, terusnya. Itu seperti itu kalau untuk Babilonia. Ya, kita hanya mengenal dulu ya. Tadi ngomongin bilangan dan angka. Bilangan tadi itu adalah ide atau abstraksi yang menunjukkan suatu kuantitas atau banyaknya. Nah, sedangkan kalau angka adalah sebuah simbol. Bu, apakah kadang kalau ditanyakan angka itu apa aja? 1, 2, 3. Terus kalau bilangan yang mulai 11, Bu, 12. Bukan. Angka 1 itu bisa menjadi sebuah angka dan itu juga bisa sebuah bilangan. Kalau 1 hanya sebagai simbol, maka kita sebut 1 sebagai angka. Tetapi kalau dia mau menunjukkan ada 1 buah spidol, berarti 1 di situ menunjukkan dia adalah sebuah bilangan karena menunjukkan banyak atau kuantitas dari suatu objek. Nah, jadi seperti itu. 9 itu bisa dikatakan dia sebagai sebuah simbol kalau tidak menunjukkan sebagai banyak suatu objek. Tapi kalau saya bilang ada 9 buah
Apel, berarti kan saya menunjukkan banyaknya apel. Sehingga 9 di situ diartikan sebagai sebuah bilangan. Ya, berbeda ya. Sedangkan kalau angka itu adalah simbol saja. Nah, kalau angka itu kan dari 0 sampai 9. Ya, itu angka 0 sampai angka 9. Bilangan ya dari 0 dan seterusnya. Jadi kalau tidak ada apel berarti kan kita simbolkan dengan angka 0. Nah, 0 di situ nanti sebagai sebuah bilangan yang menunjukkan tidak ada barangnya atau tidak objek tersebut tidak ada. Oke, bisa dipahami ya. Jadi, membedakan antara simbol angka sebagai sebuah simbol dan bilangan itu menunjukkan banyaknya suatu objek atau menunjukkan suatu kuantitas. Jadi berbeda, bilangan dengan angka itu beda. Angka itu hanya sekedar simbol. Bu, 11 itu apa? 11 itu bilangan sudah ya, karena terdiri dari dua angka, yaitu angka 1 dan angka 1. 12 dari angka 1 dan angka 2. Berarti ada 12 buah barang. Kalau angka tuh ingat hanya dari 0 sampai 9 itu angka. Tapi 0 itu bisa menjadi suatu bilangan ketika kita ngomong tentang banyaknya suatu objek. Jadi jangan pikir kalau dia ada dua angkanya seperti itu baru disebut bilangan. Tidak, 9 juga sebuah bilangan kalau dia menunjukkan banyaknya objek. Bisa dipahami ya perbedaan antara bilangan dan angka. Ingat, kuncinya cuma angka itu hanyalah sebuah simbol atau sebuah lambang. Bilangan itu adalah sebuah ide yang menunjukkan kuantitas atau banyaknya suatu objek. Ada 9 buah spidol. Kita lambangkan dengan angka 9. Dan 9 itu tadi sebuah bilangan. Bilangan 9 disimbolkan dengan angka 9. Bilangan 20 disimbolkan dengan angka 2 dan angka 0. Bilangan 7 disimbolkan dengan angka 7. Bilangan 17 disimbolkan dengan angka 1 dan angka 7. Seperti itu ya. Nah, sekarang kita lanjut ke sistem numerasi Romawi. Nah, sistem numerasi Romawi ini menggunakan bilangan berbasis 10 dan memiliki aturan aditif yang telah dimodifikasi. Dipilih dari huruf alfabet Romawi. 1, 5, 10 ya, seperti itu ya. Kita dulu di SD pernah belajar. Nah, kalau 50.000 seperti apa dan seterusnya. Kemudian kita mengenal dengan sistem numerasi Hindu-Arab. Oke, sebelum kita masuk ke sini, kita bahas dulu sedikit yang ini ya. Bagaimana kalau kita mau menunjukkan 2021? Misal ya, 2021. Kalau 1000 kan M, berarti kalau 2000 M 21. Oke, lebih mudah ya. Bagaimana kalau 1999? 1000 berarti M. 900 itu pakai mana? Apakah 50 900 itu apakah 500 ditambah 104 kali? Tidak. Tetapi kita menggunakan ini. Jadi kalau ini 1000. Kalau 900 seperti apa? Oke, masih ingat ya. Kalau 4 kan kalian tulisnya begini ya. 5 kurangi 1. Tapi kalau 6, 5 tambah 1. Jadi kalau dia di sebelah kanan itu berarti tambah, kalau di sebelah kiri berarti kurang. Ini 4 kan. Sedangkan ini adalah 6. Nah, berarti kalau 900 itu adalah 1000 dikurangi 100. Ini lambang 1000 kan M. 100 C. Oke. 90. 90 berarti 100 dikurangi 10. 100 dikurangi 10 karena ada dikurangi berarti X.
Bu, kalau 999 enggak langsung aja 1000 kurangi 1 Kak Bu, ya. Kita nggak boleh loncat ke bawahnya yang terlalu jauh ya. Habis ngomong ribuan boleh ke bawah itu ratusan. Kayak contoh ini kita ngomong ratusan dan ini puluhan. Ini ribuan dan ratusan. Nggak boleh langsung ribuan kemudian ke satuan langsung gitu ya. Jadi nggak langsung 1000 dikurangi 1 gitu, nggak ya. Kemudian 9 berarti 10 kurangi 1, sehingga kalau kita tuliskan 1999 itu sama dengan M C M X C I X. Inilah lambang dari 1999. Oke. Bagaimana kalau 4000? Sebentar, kita hapus dulu. Oke, bagaimana kalau 4994? Oke, 4000 sendiri, kalau 4000 berarti kita pakai ini 5000 dikurangi 1000. 5000 berarti seperti ini, M 4000, jadi 5000 dikurangi 1000, kemudian 900 sama seperti yang tadi ya. Kalau 900 berarti 1000 dikurangi 100, 90 sama seperti yang tadi ya. Kemudian 4 berarti 5 kurang 1, sehingga kalau 4994 itu seperti ini. Oke, bisa dipahami ya. Oke, kita lanjut saja ke sistem numerasi Hindu-Arab. Nah, ini merupakan sistem 10 bilangan pokok, basis 10 jadinya, dengan aturan nilai tempatnya ditentukan oleh posisi angka 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, dan 9. Nah, ini, jadi kalau Brahmi, dia seperti ini. Ini. Kemudian Hindu, kemudian Arabik, medieval. Nah, sekarang jadi modern. Jadilah seperti yang kita kenal saat ini, seperti angka-angka yang kita kenal dan kita pelajari sekarang. Nah, pengelompokan puluhan ini yang kita sebut nanti dengan aturan desimal. Jadi memiliki 10 lambang yang disebut dengan angka. Jadi angkanya dari 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Nah, jadi ada 10 lambang atau 10 simbol yang nanti kita sebut dengan angka. Saya jelaskan ya. Angka itu sebuah simbol. Nah, kenapa ada 10? Banyaknya jari tangan. Itu sebuah itu. Nah, sifat sistem bilangan Hindu-Arab itu dia menggunakan 10 lambang. Jadi ada 10 angka. Kemudian bilangan yang lebih dari 9 dinyatakan sebagai bentuk suku-suku yang merupakan kelipatan dari 10. Terus menggunakan nilai tempat, yang artinya lambang yang sama dengan nilai tempat berbeda memiliki nilai yang akan berbeda juga. Menggunakan sifat adiktif dan multiplikatif. Adiktif berarti penjumlahan, multiplikatif berarti perkalian. Gitu itu ya. Oke, ini nilai tempat ya. Artinya lambang yang sama dengan nilai tempat yang berbeda memiliki nilai yang berbeda. Contoh,
Kalau tadi 2235. Ini simbol yang sama-sama angka 2, tetapi nilai tempat berbeda, maka mereka memiliki nilai yang berbeda. 2 di sini sebagai 2000, sedangkan 2 yang di sini sebagai 200. Jadi berbeda ya nilainya. Oke, itu masuk ke yang poin ketiga tadi. Bilangan yang lebih dari 9 dinyatakan sebagai bentuk suku-suku merupakan kelipatan 10 ya. 9 lebih dari 9, di 10, kemudian 11, berarti 10 tambah 1 dan seterusnya. Oke, sebelum kita masuk kepada membahas lebih dalam tentang bagaimana tentang bilangan dan seterusnya, tentang aturan-aturan bilangan, kita ngomong dulu tentang konsep membilang. Jadi sebelum kita ngomong tentang aturan atau sistem numerasi lebih dalam lagi, kita ngomong dulu tentang konsep-konsep membilang supaya kita paham apa sih bedanya membilang gitu ya, atau bilangan apa itu angka. Tadi sudah paham, angka adalah sebuah simbol, kemudian bilangan adalah suatu ide yang menunjukkan banyaknya suatu objek atau kuantitas ya umumnya. Jadi satu buah spidol itu berarti bilangan 1 yang disimbolkan dengan angka 1. Nah, kita ngomong dulu tentang konsep membilang. Kalau kita sering dengar guru SD bilang, mari membilang. Apa sih membilang? Jadi membilang itu adalah menyebutkan bilangan tentang banyaknya anggota atau unsur suatu himpunan. Kemudian membilang itu ada yang namanya membilang bermakna. Nah, keterampilan membilang itu mencakup harus mampu membilang dengan kata-kata, word counting. Jadi dalam urutan misalnya kalau kita mari membilang, kalau kita di lapangan basket, ke lapangan apa yang lagi pemanasan, kemudian membilang berapa banyak siswa yang mengikuti kegiatan tersebut, yang 1, 2, 3 gitu kan ya. Jadi ketika kita ngomong tentang membilang, kita harus mampu untuk membilang dengan kata-kata 1, 2, 3, 4. Jadi bukan hanya dalam penulisan simbol, tetapi juga dengan kata-kata kita sebutkan. 1, SATU tadi itu ya, kita sebutkan. Terusnya mampu menghubungkan satu urutan tersebut dengan item dalam himpunan yang dihitung. Satu yang ngomong satu itu si Ani, 2 si Ina, 3 si Anto. Jadi si 1 tadi itu orang yang pertama tadi, ya yang menyebutkan angka 1 tadi siapa? 2 siapa? Nah, jadi menghubungkan setiap urutan itu dengan item dalam himpunan yang dihitung. Himpunan siswa yang ada di situ. Nah, 1 itu yang mana tadi? 2 yang mana gitu. Jadi supaya kita tidak membilang double. Misalnya ada 9 spidol, jangan sampai nanti kita hitungnya ada 10 karena ada yang item yang kita hitung yang kita bilang 2 kali. Misalnya ada spidol warna merah, kita hitung kita membilangnya 2 kali sehingga terhitunglah banyaknya objek di situ jadinya 10 padahal hanya ada 9. Makanya kita harus mampu menghubungkan satu urutan tersebut dengan item dalam himpunan yang dihitung. Yang 3 tadi yang mana sih? Oh, yang spidol warna biru. Yang 4 tadi yang mana? Oh, spidol yang warna pink. Seperti itu. Oke, nah lambang-lambang atau lambang bilangan, jadi lambang dasar yaitu 0 sampai 9 yang disebut dengan angka. Nah, angka atau disebut dengan digit. Nah, selain kita perlu tahu tentang membilang, kita juga perlu tahu tentang konsep pramembilang. Nah, pengalaman prabilangan yaitu pengalaman awal yang mengarah pada pengembangan keterampilan menghitung. Yang itu kita memerlukan subphasing, mengklasifikasikan, membandingkan dan melihat pola. Apa sih subphasing? Ya, kita bahas di sini. Jadi pengalaman pramembilang itu pengalaman awal yang mengarah pada pengembangan keterampilan menghitung. Di saat siswa baru masuk sekolah, mereka harus punya pengalaman ini. Dia bisa membilang, kemudian anak-anak itu kan bisa tahu, oh ada berapa apelnya. Mereka harus bisa membilang kan, 1, 2, 3, 4, 5, 6 dan seterusnya. Dan ada namanya pengalaman pramembilang, pengalaman awal yang mengarah pada pengembangan keterampilan menghitung. Nah, subphasing apa tuh? Proses mengamati suatu himpunan dan langsung melihat berapa banyak objek yang terdapat pada himpunan tersebut tanpa menghitung. Nah, ada 2 jenis subphasing, yaitu subphasing persepsi dan subphasing konseptual. Subphasing persepsi itu menghubungkan sejumlah bilangan tanpa proses matematika. Jadi kalau saya lihat seperti ini,
Coba. Ada berapa banyak lingkaran ini? 3. Oke. Ada berapa ini? Nah, akan lebih susah ya. Ya. Kalau misalnya dengan seperti ini, 3 ini kita akan lebih mudah. Tapi ketika seperti ini, kita harus membilang dulu untuk mengetahui banyaknya. Nah, subtracing persepsi seperti ini, menghubungkan sejumlah bilangan tanpa proses matematika. Jadi seperti ini, langsung tik, oke, 3 gitu. Berbeda ketika sesuai konseptual, penglihatan terhadap keseluruhan dan menghubungkan sebagai jumlah bagian-bagiannya atau mengkombinasikan jumlah dari objek. Sebagai contoh yang tadi, misalnya seperti ini. Nah, seperti ini. Yang ini kan ada 3, 3, 3, 3, 3, 3. Berarti, oh 3-nya ada 6 kali. Berarti 3 kali 6 berarti, oh ada 18. Itu seperti itu, seperti konseptual. Kemudian kita juga harus bisa namanya klarifikasi, memahami klasifikasi, yaitu proses pemilihan yang berkaitan dengan sesuatu, khususnya atribut atau karakteristik. Mengklasifikasikan, kalau mencari spidol ya, klasifikasikan mana sih yang spidol, mana yang bukan spidol. Membandingkan, proses membandingkan berarti menentukan mana yang lebih, mana yang kurang, dan mana yang sama. Contoh, saya punya apel, ini ada 3 apel, kemudian saya punya mangga. Mangganya ada 2, apelnya ada 3. Ternyata lebih banyak apel dibanding mangga. Nah, itu kita sedang bahas tentang membandingkan. Nah, nanti di siswa atau masih kelas dasar, terutama kelas rendah, masih di kelas 1, mereka bisa membandingkan, oh 3 itu ternyata lebih banyak dibanding 2. Makanya urutan dari suatu bilangan itu 1, 2, 3, 4, 5. 5 itu lebih banyak dari 4. 6 itu lebih banyak dari 5, dan seterusnya. Itu karena dia tahu itu membandingkan. Kemudian melihat pola. Dengan mengamati, mengidentifikasi, menciptakan, dan perluas pola, anak dapat diajarkan untuk ahli dalam memahami makna perhitungan, kepekaan bilangan, number sense, terus mengembangkan keterampilan berpikir abstrak. Jadi mereka tuh harus memahami pola ya. Siswa itu diajari untuk mengamati pola, mengamati sesuatu. Oh ya, tadi seperti yang tadi yang saya tunjukkan tadi. Ini ada 3, kemudian ada 3, kemudian ada 3 lagi, ini ada 3 lagi. Oh, polanya itu 3, 3, 3, 3, 3 terus. Nah, ini 3, ada 4 kali, berarti 4 dikali 3. Ada 3 kali, ada 4 kali 3 ini ya, 1, 2, 3, 4, sehingga 4 dikali 3 sama dengan 12, karena dia menunjukkan 3 ditambah 3 ditambah 3 ditambah 3, yang bisa kita artikan 4 dikali 3. Oke, selanjutnya konsep pramenghitung. Kalau kita ngomongin tentang konsep pramenghitung, berarti itu tentang menulis dan membaca bilangan. Bagaimana menghubungkan angka dengan jumlah yang diwakilinya. Seperti ini contohnya. Di sini ada 3 ini ya. Kemudian ada lagi ini 3, kemudian 3 yang disimbolkan dengan angka 6. Kemudian kalau dituliskan atau dibaca, ya, ini simbolnya kalau kita tuliskan. Kemudian kalau kita mau membacanya 6. Seperti itu ya.
Kemudian konsep pra menghitung. Yang lainnya itu membilang maju dan membilang mundur dan membilang loncat. Nah, kalau kenapa perlu ada ini? Karena anak-anak ketika dia disuruh menghitung, berarti kan dia menjumlahkan ya. Oh, contoh. Tadi sebagai contoh saya punya pensil misalnya ya. Pensil, ya anggap aja ini pensil. Ya, anak-anak harus bisa membilang maju. Jadi 1, 2, 3, 4. Ini membilang maju. Sehingga dia tahu bahwa banyaknya pensil itu ada 4. Jadi ada 4 buah pensil. Kemudian kalau misalnya saya mau bilang, ibu punya 4 buah pensil, kemudian ibu kurangi 2. Jadi sisa berapa pensil ibu? Nah, dia harus mengurangi. Bagaimana cara mengurangi? Dia harus bisa membilang mundur. Oke. Jadi 4 dikurangi 2 sisa nantinya sisa 2 gitu kan. Ya, contoh 9 dikurangi 3. Kan tangannya itu 9. Dikurangi 3 berarti bagaimana caranya? 9 kurangi 3 berarti kurangi 3 ya, 8, 7, 6. Berarti 9 kurang 3 sisanya 6. Nah, itu anak itu ketika belajar pengurangan dia akan membilang mundur. 11 dikurangi 4, 10. Kemudian 9, 8, 7. Jadi 11 kurangi 4 hasilnya adalah 7. Nah, seperti itu. Jadi anak-anak bisa membilang mundur. Membilang loncat hubungannya dengan penjumlahan dan perkalian. Ya, contoh kalau 2 perkalian 2 berarti kan 2, 4, apalagi 2, 4, 6. Jadi itu meloncat 2 kali ya. Loncat sebanyak 2 kali baru 2, 4, 6, 8. Nah, itu membilang loncat. Oke, terus selanjutnya konsep ramah itu yang harus dipahami anak-anak adalah tentang jenis bilangan ya. Ada bilangan kardinal, bilangan ordinal, dan bilangan nominal. Cardinal number itu apa? Untuk menghitung atau melihat seberapa banyak anggota dalam himpunan berhingga. Berhingga berarti bukan tak berhingga ya, tapi berhingga. Jadi masih bisa ditentukan banyaknya. Nah, itu contoh kalau ada 9 buah spidol. Itu kita ngomong tentang bilangan kardinal. Ada 200 rumah. Nah, ya ngomong bilangan kardinal. Tapi kalau kita bilang, oh rumah saya itu adalah rumah ketiga, berarti itu ngomongnya bilangan ordinal, menunjukkan urutan. Bilangan nominal itu seperti kayak mengidentifikasi, seperti nomor telepon kalian. Berapa nomor telepon kalian? 0852501172 misalnya. 0 ya, 08 bukan 08, 0, 0, 0. Tidak ada bilangan tidak ada bilangan kosong ya. Kosong itu menunjukkan tidak ada ya. Berarti disimbolkan dengan angka 0. Nah, ya kita ngomongnya 0 ya, bukan kosong. Jadi biasakan untuk membaca simbol yang seperti ini. Simbol yang seperti ini sebagai 0, bukan kosong ya. Jadi kalau sebutkan nomor HP kalian 0852 51227788 misalnya gitu ya. Nomor rekening ya, nomor asuransi dan seterusnya. Itu termasuk dalam bilangan nominal. Nah, selanjutnya kita akan bahas tentang nilai tempat, tapi nanti kita akan bahas di video selanjutnya. Jadi untuk hari ini cukup sampai di sini dulu, dan silakan mempelajari kembali. Oke, kita sampai di sini dulu. Jadi untuk yang selanjutnya tentang nilai tempat ini akan kita bahas di video selanjutnya. Oke, terima kasih dan jangan lupa dipelajari dengan baik, nanti akan ada tugasnya. Sampai berjumpa lagi.